Satu, 2, 3. Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Unedited Mindset. Dan hari ini aku pengen cerita dulu sedikit. Jadi, mungkin kalau misalnya kayak kita mau ngomongin roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, aku mungkin pengen sedikit cerita bahwa kayaknya aku lagi di tahap di bawah itu deh, kayaknya aku lagi di tahap yang bener-bener capek, aku lagi di tahap yang bener-bener letih. Aku tahu kayak mungkin sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari perjalanan YouTube, ini merupakan masih bulan kedua gitu ya aku melakukan YouTube ini gitu, dan sebenarnya kayak belum ada apa-apanya dibandingin sama influencer atau YouTubers lain. Tapi sebenarnya di luar kegiatan membuat video YouTube ini dan kegiatanku di Instagram, bikin-bikin konten, tapi aku punya berbagai kegiatan lain. Nah, salah satunya adalah aku mengadakan kelas journaling bareng sama Lulana Life brand aku gitu. Dan di kelas Lulana Life itu biasanya memang pesertanya itu sekitar kayak 8 sampai 15 orang, dan aku sangat sadar bahwa setiap dari teman-teman yang datang ke kelas journaling itu, mereka itu membawa cerita dan mereka itu siap untuk menuangkan sebuah cerita, baik dalam bentuk sharing ke orang-orang sekitar atau memang sesuatu yang dituliskan. Dan dari situ pasti energi yang dibawanya juga tuh beraneka ragam. Ada orang yang membawa energi yang sangat baik, mereka dalam keadaan yang sangat semangat untuk explore ilmu-ilmu baru, tapi ada juga tentunya teman-teman yang membawa cerita, membawa trauma, membawa sesuatu yang berat yang memang ingin ditumpahkan di kelas journaling tersebut. Dan dampaknya ke diri aku baru mempelajari ternyata aku tuh tipikal orang yang cukup menyerap energi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi ngerasa bener-bener capek, bener-bener letih, bener-bener depresi, mental aku lagi down, lagi drop, itu tuh sebenarnya bukan sesuatu yang aku timbulkan dari diri sendiri, tapi merupakan energi yang aku serap dari orang-orang sekitar. Ceritaku mungkin biasa aja, tapi aku sering banget mendengar cerita orang-orang yang luar biasa di sekitar aku. Dan terutama itu adalah klien-klienku, itu adalah peserta-peserta atau teman-teman yang memang ikut di kelas Lulana Live tersebut. Dan aku bisa bilang untuk tahun ini sebenarnya aku udah kayak berkali-kali burnout, tapi aku masih berusaha untuk bertahan. Dan mungkin aku bakal spill sedikit gimana cara aku bertahan, karena sebenarnya aku masih sangat mencintai apa yang aku lakukan. Aku masih senang membuat apapun yang ada di kerjaan aku di Lulana Life. Kalau teman-teman mau cek ya, pokoknya di Instagramnya namanya Lulana Life, LULANALIFE. Eh Ya, aku mungkin bisa spill sedikit gitu ya, karena sebenarnya aku suka banget sama apapun yang aku kerjakan, tapi memang badanku tuh nggak ikut excited gitu loh. Jadi kayak setiap hal yang ingin aku lakukan, badan aku itu nggak sesuai energinya gitu. Kadang cepet banget buat sakit, cepet banget buat drop gitu. Padahal aku tuh lagi semangat-semangatnya dan aku tuh lagi seneng-senengnya kayak gitu. Jadi mungkin aku pengen share gimana aku bertahan selama setahun ini, karena kayaknya memang Luna Live tuh baru bener-bener serius tuh ya setahun belakangan ini. Dan ya itulah. Dan teman-teman mungkin untuk yang pertama aku pengen ini, mungkin teman-teman udah tahu kali ya buku ini. Aku juga sebenarnya udah baca buku ini tuh berkali-kali. Jadi kayak buku ini yang bakal jadi acuan utama. Sebenarnya bukan acuan utama sih. Cuman the things you can see only when you slow down. Aku sempet bikin kontennya di Instagram dan sebenarnya lumayan rame ya di konten Instagram tersebut. Dan aku memang sebenarnya suka banget sama buku ini. Banyak hal yang sama aku kayak dikasih tanda gitu kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya. Dan buku ini yang menginspirasi bahwa ternyata kalau misalnya kita lagi di dalam keadaan down, kita lagi di dalam keadaan yang benar-benar letih, ya kita terima slow-nya, kita terima
kelambatan tersebut kita terima bahwa, kita perlu untuk recharge energi gitu dan, itu yang aku lakukan, itu yang sedang aku usahakan. Karena ternyata setelah aku membuat apapun yang aku lakukan itu menjadi lebih lambat, aku jadi bisa melihat banyak hal, aku jadi bisa melihat kelemahanku, aku jadi bisa tahu sebenarnya ke depannya aku harus mau ngapain gitu. Terus di itu aku jadi bisa memilah mana yang aku tuh sebenarnya udah bener-bener mindful, mana yang ternyata aku tuh belum terlalu mindful dalam memutuskan. Dan aku tuh jadi bisa memilah juga gitu mana pekerjaan yang bisa meningkatkan energi, mana pekerjaan-pekerjaan yang bikin aku bener-bener happy dan mana yang enggak. Jadi, aku juga sangat merekomendasikan teman-teman kalau misalnya teman-teman memang sedang punya energi, explore sebaik mungkin, tapi ketika teman-teman energinya down, yuk kita sesuaikan dengan kapasitas diri kita. Ayo kita sesuaikan lagi, karena memang kita manusia, kita nggak selalu sempurna, kita bukan robot, kita juga perlu di-charge gitu. Ya sebenarnya kayak ponsel kita aja perlu di-charge gitu, robot aja perlu di-charge, apalagi kita manusia yang, bukan mesin ya teman-teman ya. Jadi let's go gitu. Fokus utamanya apa? Ini mungkin sebagai kayak poin kedua ya teman-teman ya. Nah menurutku fokus utamanya itu adalah mengembalikan kembali energi, kita recharge kembali supaya kita siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita siap untuk menghadapi seluruh tantangan, kita siap untuk menghadapi ide-ide dan ambisi-ambisi kita, dan kita juga siap untuk melakukan action-action yang bermanfaat lagi ke depannya. Dan, kalau misalnya teman-teman kayak pikirin gitu ya, teman-teman bisa sebenarnya menggunakan kayak cara-cara self-care apapun nih yang ada di Instagram, ada di sosial media, teman-teman juga mungkin udah paham gitu ya kalau misalnya self-care itu perlu ngapain aja gitu. Tapi kalau bisa jangan asal self-care, tapi bener-bener mencari aktivitas yang apa nih yang bisa naikin energi gitu. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman kata orang-orang kan kayak misalnya, oh salah satu self-care kita itu adalah dengan matcha ritual, kita kayak minum matcha di pagi hari gitu. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman minum matcha itu kurang menambah energi, nggak usah dilakukan. Walaupun itu lagi hype di masyarakat sekarang ini, tapi teman-teman nggak usah ikutan punya self-care yang sama. Atau misalnya self-care untuk beberapa orang misalnya adalah lari, pedal, tapi aku yakin itu bukan untuk semua orang gitu. Jadi silakan untuk bereksperimen, silakan untuk mencari terlebih dahulu sebenarnya self-care terbaik yang bisa meningkatkan energi, yang bisa mengembalikan kembali energi itu yang seperti apa, baru dilakukan. Nah, oke aku tahu banget sebenarnya buat kita pasti menjadi basic itu harusnya mudah kan, tapi aku yakin sebenarnya di antara kita ada orang-orang yang kayak perlu buat diingetin lagi karena jujur aku juga sebenarnya banyak diingatkan oleh konten-konten yang lewat di Instagram, oleh konten-konten yang bener-bener membahas tentang back to basic lagi gitu ya. Jadi aku juga akan menyematkan sedikit cara-cara aku supaya aku bisa kembali slow down, aku bisa bener-bener back to basic lagi. Yang pertama itu adalah mengembalikan waktu tidur. Dan menurut aku ini sesuatu yang benar-benar krusial. Aku juga paham sih sebenarnya hari ini juga aku filming udah hampir ke jam 10 padahal tadinya aku targetnya mau tidur jam 10 tapi nggak apa-apa sih. Aku kadang kayak telat-telat sampai jam 11 gitu nggak masalah, tapi memang menurut aku hal yang benar-benar merusak mental, yang benar-benar aku tuh jadi draining banget itu adalah ketika aku tidur tuh benar-benar kemalaman dan aku menggunakan waktu sampai malam itu untuk scrolling gak jelas yang padahal sebenarnya aku udah nggak butuh banyak ide itu udah banyak banget di kepala jadi rasanya useless aja kalau misalnya aku scrolling sampai malam apalagi kalau misalnya aku mikirnya kayak oh ya aku kan pengen ngecek gitu ya orang-orang lagi ada tren apa sih atau misalnya orang-orang lagi bikin konten kayak apa sih karena sebenarnya kayak aku udah terlalu banyak ide untuk berkarya jadi kayaknya bullshit aja kalau misalnya aku tidur dan scrolling gak jelas untuk nonton hal-hal yang nggak penting gitu kadang-kadang aku cuman mikirnya oh, tapi kan aku udah capek seharian aku boleh dong kayak scrolling gitu tapi sebenarnya akhir-akhirnya nggak sehat gitu jadi aku mikir hal pertama yang perlu aku lakukan waktu aku akhirnya ngerasa perlu untuk slow down itu adalah mengembalikan waktu tidur. Itu yang pertama. Nah, poin yang kedua itu adalah waktu tenang di mana
Ini akan berguna banget kalau misalnya teman-teman adalah seorang light sleeper atau teman-teman itu cukup sulit untuk tidur, karena aku juga seseorang yang light sleeper dan buat aku tuh susah buat tidur, cepet buat bangun gitu. Jadi, aku paham banget atau misalnya teman-teman yang memang mengidap insomnia. Walaupun kalau misalnya teman-teman ada ya baiknya dicek ke dokter ya teman-teman, supaya teman-teman juga bisa tidur dan istirahat dengan nyaman gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kesulitan untuk tidur seperti aku sangat merekomendasikan untuk punya waktu tenang. Waktu tenang ini bentuknya bisa kayak meditasi atau misalnya ketika mandi air hangat kita benar-benar menenangkan diri, menenangkan detak jantung karena kadang-kadang aku juga baru sadar perasaan aku nggak olahraga yang gimana-gimana atau misalnya aku kayak berkegiatan biasa aja tapi ketika aku mau tidur dan aku memegang satu tanganku di dadaku tuh ternyata aku tuh deg-degan terus gitu loh. Jadi kayak kok jantungnya pacunya tuh cepet banget gitu dan aku mau ngingetin juga buat teman-teman kayak setiap teman-teman memiliki waktu tenang, teman-teman bisa ada waktu untuk kayak bengong dan memikirkan apapun yang ada di kehidupannya teman-teman, coba deh taruh tangannya teman-teman di dadanya teman-teman dan cek apakah teman-teman itu jantungnya berdetak cukup kencang atau misalnya ya cukup rileks dan biasa aja dan fokuskan untuk kayak memelankan detak jantung tersebut gitu. Teman-teman juga bisa kayak ada ritual minum teh misalnya sebelum tidur yang teman-teman tuh ngerasa hangat, nyaman atau kalau aku biasanya seneng kayak pakai anget-anget gitu ya, kayak pakai apa sih, bukan balsem ya, kalau balsam tuh kayaknya nenek-nenek banget ya, cuman kayak sesuatu yang hangat di tubuh, pakai misalnya minyak kayu putih, minyak telon, apapun yang teman-teman tuh suka gitu. Dan silakan untuk bengong, silakan untuk melamun sebutuhnya, karena kadang dari waktu melamun, waktu tenang untuk memikirkan tersebutlah kita bisa mengembalikan energi dan mengembalikan ide-ide yang tadinya tuh kayak sempat hilang atau stuck karena kita capek gitu. Jadi silakan untuk alokasikan waktu untuk benar-benar memikirkan tentang hal-hal yang penting untuk hidupnya teman-teman. Terus yang keempat itu adalah stretching. Kalau stretching ini tuh sebenarnya untuk aku fungsinya supaya aku kembali sadar bahwa tubuhku itu bisa aku kendalikan, tubuhku itu kendalinya tuh bukan dari lingkungan atau orang lain, karena kadang-kadang kalau misalnya kita lagi bener-bener stres, kita tuh ngerasa badan kita tuh diambil alih sama kegiatan, diambil alih sama, siapa yang menciptakan schedule kita gitu. Bisa misalnya bos kita atau misalnya klien kita yang bikin kita tuh jadi sibuk gitu. Nah, untuk ketika stretching aku biasanya kayak mengembalikan fungsi tubuh dan mengingatkan kembali ke tubuh bahwa saya itu punya kontrol atas diri saya gitu. Kalau misalnya kayak teman-teman sedang stretching simple kayak cuman kayak ngangkat tangan ke atas atau misalnya menggerakkan kepala ke kanan atau ke kiri. Nah, pastiin teman-teman itu melakukannya tuh dengan sadar dan teman-teman tuh bisa merasakan otot-otot yang bekerja gitu. Dan dari situ biasanya aku bisa kembali lagi ke basic dan aku jadi sadar kembali bahwa, oh ya tubuhku itu adalah sebuah objek yang bisa aku kendalikan dan, aku bisa kembali sadar anggota tubuhku rasanya tuh seperti apa, ada yang pegel atau enggak, ada yang gatal atau enggak. Pokoknya bener-bener mindful banget lah ketika stretching. Terus yang keempat, tentu saja sebagai coach journaling, aku harus bilang teman-teman cobain journaling. Dan journaling di sini teman-teman free write aja, tapi usahain teman-teman benar-benar menyediakan sebuah notebook dan sebuah pen warna hitam aja, gak usah macem-macemin teman-teman, gak usah dihias-hias, bener-bener hanya menuliskan segala hal yang jadi unek-unek, segala hal yang kayak otak kita tuh melanglang buana entah kemana, pikirannya tuh udah jauh ke hal-hal yang kita udah nggak bisa kontrol dan teman-teman kembalikan lagi kesadaran tersebut, kembalikan lagi ke Eee, perasaan yang sedang dirasakan saat itu dan pokoknya kembali mindful deh teman-teman. Teman-teman kalau misalnya ada yang perlu diceritain, ceritain aja dulu di situ dan kalau misalnya teman-teman perlu baca kembali, baca aja supaya teman-teman tahu sebenarnya keadaan teman-teman itu seperti apa. Biasanya kalau misalnya kita udah tulisin ke dalam bentuk journaling gitu, otak kita tuh mikirnya apa yang kita tuliskan itu tuh sudah bukan bagian dari milik kita lagi. Dan ketika kita baca kembali, kita tuh mengambil peran sebagai observer. Kita cuman mengobservasi masalah kita aja. Kita sudah bukan masalah kita lagi. Dan itu benar-benar sangat membantu untuk kita detach dengan apapun yang ada di
luar sana, karena apapun yang kita rasa kita miliki pada akhirnya akan diambil kembali sama Tuhan, dan kita yang kita miliki itu hanya diri kita dan raga kita aja gitu. Dan itu yang kadang tuh aku jurnalkan juga, bahwa perusahaanku, apapun yang aku kerjakan di Lulana Live, konten-kontenku itu bukan milikku, dan aku nggak punya kendali untuk melihat respon orang-orang di sekitarku seperti apa. Aku hanya bisa berusaha yang terbaik. Kalau misalnya memang salah atau memang aku melakukan sesuatu yang tidak tepat, mau nggak mau aku harus memaafkan diriku terlebih dahulu. Terus aku juga menerima, saran-saran atau apapun yang bisa membantuku untuk membangun diri ke depannya dan membuat hal-hal yang lebih baik, berkarya yang lebih baik lagi ke depannya. Dan ya hal-hal yang seperti inilah yang biasanya aku jurnal, supaya aku nggak terlalu kayak memaksakan diri pada ekspektasi aku, kayak gitu kurang lebih, teman-teman. Dan yang kelima, untuk aku bisa akhirnya self down, yang paling baik untukku itu adalah pergi ke alam. Aku seneng banget pergi ke alam. Aku bener-bener enjoy waktu aku berada di alam. Tapi aku pribadi sih sebenarnya aku nggak terlalu suka gunung ya, aku lebih suka pantai. Tapi memang buat aku yang berdomisili di Bandung agak sulit ya untuk akses ke pantai itu. Jadi biasanya aku cukup kayak hiking simple aja di dekat-dekat rumah, atau misalnya aku pastiin aku jalan kaki dan aku melihat yang hijau-hijau gitu. Nah, aku yakin sebenarnya di antara teman-teman tuh mungkin ada orang-orang yang, nggak paham nih sebenarnya gunanya melihat yang hijau-hijau itu seperti apa gitu. Dan menurut aku memang sebenarnya itu adalah fungsi yang kayak alam bawah sadar gitu. Kalau aku zaman dulu nggak melakukan itu gitu ya, nggak melakukan kayak pergi ke alam ketika aku depresi, aku juga kayaknya nggak akan paham sebenarnya fungsinya, gunanya pergi ke alam itu seperti apa. Tapi setelah aku memaksakan diri untuk kayak memaparkan diri dengan alam, bener-bener yang tadinya sering scrolling banget terus udah gitu akhirnya aku ganti ke alam dan aku paksain untuk melihat yang hijau-hijau dan aku matikan ponselku. Dari situ aku baru belajar bahwa kayak, oh ini ya maksudnya kenapa orang-orang tuh seneng banget buat pergi ke alam, seneng banget untuk kayak recharge itu kayak naik gunung gitu. Sebenarnya sedikit banyak aku paham, tapi karena masalah kesehatan aku nggak bisa bener-bener yang kayak punya hobi buat naik gunung kayak gitulah. Jadi ya aku melakukan apa yang aku bisa, dan ya doakan aku, teman-teman, semoga aku masih bisa tetap kuat menjalani apa yang aku ingin jalankan karena aku suka banget sama apa yang aku lakukan, dan semoga aku bisa kembali Eee, beraktivitas normal, aku bisa beraktivitas dengan semangat lagi, dan thank you so much for watching, mungkin itu aja untuk hari ini, see you next video, bye.